Ya, selamat pagi. Kita boleh bersyukur atas kasih setia Tuhan di pagi hari ini. Kita boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di hari yang baru ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang kita ketahui. Kita boleh belajar di dalam kehidupan kita apa yang pernah dialami oleh Nadab dan Abihu. Kita akan membaca di dalam Imamat pasal 10 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana judul di dalam Alkitab adalah kematian Nadab dan Abihu. Dan kita boleh mengetahui bahwa Nadab dan Abihu adalah anak-anak dari Harun. Mereka adalah orang yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati segala perbuatan Allah yang luar biasa. Kalau kita memperhatikan, Abinadab dan Abihu ini adalah keturunan dari imam besar. Tentu saja dia dididik oleh orang tuanya tentang peraturan keimaman. Dia sudah sangat menguasai karena dia juga adalah seorang imam yang dipercaya untuk memimpin satu persembahan umat Tuhan di hadapan Tuhan. Kalau kita memperhatikan bahwa Abinadab dan Abihu adalah keponakan Musa, seorang pemimpin yang besar membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Selama pamannya Musa memimpin bangsa Israel, dia juga melihat perbuatan-perbuatan Allah yang Tuhan tunjukkan di dalam penyertaan pamannya ketika memimpin. Segala mujizat, segala tula-tula yang dicurahkan oleh Allah di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka mengalami dan melihatnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Abinadab dan Abihu ini mereka adalah menjadi bagian dari orang-orang atau umat Allah yang diizinkan oleh Tuhan untuk bisa melihat suatu perbuatan yang ajaib. Mereka menerima, merasakan apa yang Allah perbuat di dalam kehidupan bangsa Israel. Di sini kita bisa melihat bahwa secara umum bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa melihat kekuasaan dan kekudusan Allah. Ketika Allah menyatakan dirinya di Gunung Sinai, mereka juga bisa merasakan dan melihat apa yang Allah perbuat untuk bangsa Israel. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika umat Tuhan menerima hukum dari Tuhan di Gunung Sinai adalah satu perbuatan yang sangat luar biasa. Betapa luar biasanya kemuliaan Allah yang sangat dahsyat. Nah, di sini kita bisa melihat pengalaman yang mereka lihat. Mereka adalah orang-orang yang mengerti seluruh apa yang sudah diajarkan di dalam kehidupan mereka. Mereka juga melakukan sistem persembahan di hadapan Tuhan. Dia tahu caranya memberikan korban persembahan, bahkan dia yang memimpin. Namun di sini kita bisa melihat bahwa apa yang mereka ketahui tentang segala perbuatan Allah dan apa yang mereka lihat di dalam kehidupan mereka, ternyata Abinadab dan Abihu ini adalah orang-orang yang tidak menaati Allah di dalam kehidupannya. Kita bisa melihat bahwa mereka mengetahui segala sesuatu peraturan yang sudah dibuat oleh Allah. Namun Abinadab dan Abihu ini tidak menaati Allah dalam situasi secara umum. Ketika dia memberikan korban persembahan, ternyata dia melakukan satu perbuatan dosa. Dosa yang mereka lakukan adalah dia harus membayar dengan hidup mereka. Ketika kita membaca di dalam ayat yang pertama ini dikatakan bahwa membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan kepada mereka. Jelas bahwa Abinadab dan Abihu ini melakukan satu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Dia tidak diperintahkan mengambil api yang asing, dia membawa api asing di hadapan Tuhan.
Satu perbuatan yang mengambil resiko, di mana dosa mereka dibayar dengan kehidupan mereka. Sangat menyedihkan. Orang yang merasakan dan melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan, mereka binasa oleh karena mereka melakukan perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ketika mereka membakar korban mezbah di hadapan Allah, ternyata mereka tidak melakukan dengan ketaatan. Di sini kita bisa melihat bagaimanapun juga istimewanya mereka, namun ketika mereka melakukan satu tindakan atau tingkah laku yang tidak benar di hadapan Allah, akhirnya mereka pun menghadapi yang namanya hukuman. Kita boleh belajar di sini bahwa mereka menyombongkan diri di dalam hidupnya. Mereka tidak melakukan disiplin yang diajarkan atau yang diperintahkan oleh Allah di dalam hidupnya. Jadi di sini kita boleh belajar bahwa mereka melakukan apa yang diketahui, sehingga mereka harus mengambil risiko di dalam kehidupannya. Kematian Abinadab dan Abihu mengingatkan di dalam hidup kita akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini adalah tidak cukup untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Kita harus juga melakukan apa yang kita ketahui. Ketika kita tahu bahwa itu tidak benar, janganlah kita memaksakan diri untuk melakukan. Berapa banyak kita ini selalu memaksakan kehendak kita untuk satu pekerjaan Tuhan. Berapa banyak kita selalu menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, kekuasaan yang Tuhan percayakan, namun kita melakukan itu dengan kesadaran. Dan kalau kita lihat di sini, Abinadab dan Abihu melakukan dengan apa yang dia ketahui, maka kita bisa melihat bahwa kita harus tahu akibatnya. Abinadab dan Abihu melanggar perintah Tuhan, sehingga dia harus mengalami hukuman dengan hidupnya, yaitu kematian. Di sini kita boleh merenungkan, apakah kita mengabaikan perintah dari Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita memiliki ketaatan di dalam mengikuti Allah dengan selektif? Kalau kita renungkan sejenak bahwa kita mau memiliki satu sikap, meyakini bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan itu harus kita ketahui bahwa tindakan yang kita lakukan, setiap kali kita lakukan ada harga yang harus kita bayar. Di pagi hari ini kita boleh belajar supaya kita harus sadar bahwa ketika kita melakukan apa yang harus kita lakukan, itu harus kita benar-benar lakukan. Ketika kita tidak melakukannya, maka resiko harus kita terima. Ketika kita melihat keakraban hidup kita dengan kebenaran tidak sama dengan kesetiaan kita kepada kebenaran Allah. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan boleh belajar dari pengalaman Nadab dan Abihu, supaya kita bisa merenungkan sejenak. Ketika orang diberi kesempatan yang besar, melihat seluas-luasnya karya Tuhan di dalam hidupnya, namun ketika dia melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka ada hukuman yang akan diterimanya. Karena itu kita boleh belajar dari peristiwa anak-anak Harun ini, menjadikan satu perenungan di dalam hidup kita, sehingga setiap kali kita mau melakukan perbuatan di dalam hidup kita, bila perbuatan yang kita lakukan itu kita melakukan apa yang kita ketahui, sehingga kita tahu bahwa kita melakukan satu kebenaran, bila itu menjadi kebenaran yang kita lakukan. Kalau itu satu tindakan yang salah, jangan kita lakukan. Bila kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk tetap melakukan apa yang kita ketahui, sehingga kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang kedua kalinya atau yang berulang di dalam kehidupan kita. Pengalaman kedua orang ini bisa menjadikan contoh dalam hidup kita, bahwa mereka melakukan apa yang dia ketahui, akibatnya dia harus mati karena dia melanggar yang tidak diperintahkan, dia langgar. Itulah satu perbuatan yang membuat dia harus binasa. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita belajar untuk taat di dalam kita melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan percayakan, bila kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, sehingga kita bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Tuhan mengingatkan kepada kami pada hari ini untuk kami melakukan apa yang kita ketahui,
supaya kita tidak bersalah di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang saat ini melakukan segala aktivitasnya. Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu yang saat ini hidup dalam pergumulan, hidup di dalam segala macam pergumulan, hidup dalam segala tantangan. Biarlah kasih setia Tuhan hadir di dalam hidup mereka, memberikan kemenangan, memberikan jalan keluar, dan Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan yang luar biasa di dalam setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.